dan kamu nanti dalam hal menentukan tugas nanti di luar sebentar. Bisa dipahami tadi tentang tayangan yang ada di layar tadi? Bisa dipahami? Bisa? Ya, saya berharap itu bisa dipahami dengan bagus karena sebentar nanti saya akan bagi kelompok untuk lebih memantapkan kegiatan proses tujuan yang akan kita capai hari ini, besok dan hari Rabu, supaya kamu ada pengetahuan yang lebih terkait dengan proses pemilihan. Nah, kalau nanti setelah kamu dewasa di luar sana, kamu nanti akan dipercayakan oleh pemerintah yang tadi kamu sudah sebutkan sangat banyak, ada kepala desa, ada bupati, ada camat dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh pemerintah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebelum saya tanyakan ini, saya akan bagi lagi analisis kalian menjadi 5 kelompok kecil. Yang setelah dibagi dalam 5 kelompok kecil ini sama juga dengan kemarin, cuma ini kita lebih tingkatkan lagi cara diskusinya. Jangan hanya ketua kelompok yang sibuk mencari informasi, tapi saya berharap anak didik sekalian saling memberikan informasi kepada ketua kelompok biar lebih bagus jalannya diskusi kita sebentar. Bisa dipahami toh? Bisa? Oke. Selanjutnya saya akan bagi menjadi 4 kelompok kecil, dan nanti setelah terbagi kelompok kecil ini saya akan melakukan penilaian kepada masing-masing anggota kelompok yang ada di kelompok itu. Ada daftar penilaiannya. Misalnya si Andika Yudhistira, dia di kelompok 1, aktif tidak dia dalam kelompok diskusi, atau dia hanya bermain, atau dia mungkin hanya tidur dan lain sebagainya. Nanti ada penilaiannya, ada tabel penilaiannya. Ini nanti akan saya isi. Ketika ini sudah diisi, mungkin ini akan dikirim juga, nanti akan dilihat di mana, di siapa yang nonton ini. Oh, ternyata si Andika saat diskusi cuma bermain. Ternyata saat diskusi Andika cuma mengganggu teman dan sebagainya. Olehnya sebentar setelah dalam forum diskusi, saya berharap ini diskusi lebih dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sekalipun mungkin belum terlalu sempurna. Karena memang kita sama-sama memaklumi itu. Silakan, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kita masih sebagai manusia. Baik, saya akan bagi menjadi 4 kelompok kecil lagi. Yang untuk kelompok 1, Andika Yudhistira, kemudian Asri Dwi Agustina, kemudian Mitra Rayana, dan Muhammad Rohik Kumahtun. Itu nanti kelompok 1. Ketuanya adalah Asri Dwi Agustina. Nanti posisi kelompok 1 tetap tinggal mungkin ya yang mungkin anggota kelompok 1 tinggal bergabung di sini. Kemudian kelompok 2 Hiatul Aulia, kemudian Muhammad Faril, Muhammad Husam, dan Siti Hajar. Kemudian kelompok 3 Miftahul Jannah, Muhammad Fauzan, Musdalifah, dan Risa Desrian IS Punau. Kemudian kelompok 4 Ibnu Tibian, kemudian Rizka Ayu Awalun, kemudian Salsabila, dan Teguh Al-Fatir Hadi. Kemudian untuk kelompok 5 Umaira, Yayan Fauzi Buturoka, kemudian Suci Fajra, dan Suharni Dea Sahida. Itu silakan menyesuaikan dengan kelompoknya. Ini kelompok 1 di seluruh sana, kemudian kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan ya tempatnya mengambil tempat di kelompok masing-masing. Ya, yang sudah di kelompok dari tempat
pertama adalah pelanggaran apa yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum. Kemudian yang kedua, apa saja tahapan dalam pelaksanaan proses pemilihan. Jadi dua masalah itu yang saya tugaskan kamu untuk kamu diskusikan secara bersama-sama. Diskusi secara bersama-sama. Yang pertama adalah pelanggaran apa yang sering terjadi dalam proses. Nanti itu saya berikan gambaran. Biasa ada yang makasih uang toh, biasa ada yang mata-mata hitungan toh, itu kan pelanggaran toh. Dan banyak lagi hal-hal yang lain terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Yang berikut, apa saja tahapan dalam pelaksanaan pemilihan? Kan tidak mungkin langsung memilih toh, kan? Pada dulu, apa semua itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dulu baru proses pemilihan umum. Sekarang ini saya bagikan lembar kerja untuk kamu pelajari secara bersama-sama dan didiskusikan dan dicari apa penyebab masalah yang ada di dalam SIM. Itu yang tadi saya katakan, pelanggaran apa yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum, kemudian apa tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Jadi saya bagikan ke masing-masing kelompok untuk didiskusikan oleh masing-masing kelompok itu. Jadi lebih aktif diskusinya ya, karena sebentar saya nilai siapa yang aktif, siapa yang hanya bermain dalam kegiatan. Ya dibaca materinya. Kalau dibaca materinya, dibaca mungkin sekitar 5 menit. Kemudian kamu cari kira-kira apa ya, tidak usah apa yang terjadi. Dia pertanyaannya, ini pertanyaannya di belakang. Ini pertanyaannya ya. Ada pertanyaannya di belakang. Nanti diskusi, saling memberikan informasi. Dia beratraksi dia. Boleh, saya tidak terlalu jauh. Nanti jangan ini kan pelanggaran apa yang sering terjadi dalam ya, kamu tulis di bukunya kamu. Kemudian apa saja tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proses pemilihan. Nah, sudah bisa dipahami itu? Bisa? Bisa dibaca-baca sedikit. Kemudian ditentukan apa penyebab pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, saling memberikan informasi. Dan biasa menilai terhadap praktikan kamu dalam melaksanakan ya, saling kasih informasi. Berembuk bersama. Itu namanya berembuk. Satu orang mungkin menulis, yang lain menyampaikan informasi-informasi. Lebih aktif dalam diskusi. Ya, kemudian sebentar. Apa yang selanjutnya
Jadi untuk langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan sekarang, diperhatikan untuk semua kelompok. Untuk semua kelompok perhatikan dulu kelompok 1. Sebentar melanjutkan menerusnya. Yang harus kamu lakukan sekarang, jadi masing-masing kelompok. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah saya persilakan kamu keluar untuk mencari informasi terkait itu. Jadi silakan bertanya ke guru-guru yang ada di kantor sana, yang ada di kelas, boleh bertanya. Tapi dengan catatan harus tertib bertanya. Mengucapkan salam, assalamualaikum, Pak Guru, Ibu Guru. Saya mau tanya informasi ini. Pelanggaran apa yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum? Nanti dijelaskan. Oh ini. Kenapa Bu itu bisa terjadi? Begitu toh? Misalnya praktek untuk suap, kasih uang. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian ditanya, bagaimana supaya tidak terjadi itu? Bagaimana solusinya? Bisa paham itu? Bisa dipahami? Ini semua nanti menyebar ke masing-masing guru. Setelah itu masing-masing dapat informasi dari sana. Itu nanti dikumpulkan informasi itu. Misalnya si yang dapat informasi 1, si yang lain juga 1, kemudian yang lain kita 2, dan itu dikumpulkan. Boleh jadi nanti informasinya sama, boleh jadi. Tapi usahakan itu sebanyak-banyaknya informasi yang kamu dapatkan. Kemudian yang kedua, apa saja tahapan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum? Apa semua? Dari pendaftaran, pencalonan, kampanye, ada kampanye toh? Terus dan seterusnya sampai terakhir apa? Paling kurang ada beberapa tahapan yang kamu dapatkan. Nanti sebentar akan saya berikan penguatan terkait dengan apa yang kamu dapatkan dari luar sana. Bisa? Saya berikan waktu sekitar 10 menit. 10 menit cari informasi di luar. Tapi jangan nanti ribut di luar ya. Nanti akan dipantau juga di luar bagaimana nanti proses kamu mencari informasi di luar. Oke? Bisa? Ya bawa itu. Jadi sebutkan nanti tidak usah dia jangan boleh ditulis. Ini sudah dikasih lihat. Kemudian bawa buku untuk menulis informasi yang kamu dapatkan. Ini masing-masing kelompok ya. Ya silakan. Jangan lari. Harus tertib ya. Kelompok 1 cari informasi di luar. Keluar, kelompok 1. Katanya